kasih Tuhan. Engkau alasan kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan bersama, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu di hidup kami. Oh, sebab itu kami naikkan syukur kami. Oh, kami tak mau jauh dari-Mu. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, Kau kekuatan kami, sebab di situ ada kekuatan yang baru. Tempat kami bersandar dan berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ada kekuatan yang baru,
ada pengharapan yang baru. Hanya Kau Yesus Tuhan. Syukur bagimu, syukur Tuhan. Pegang erat tangan kami, pegang erat tangan kami Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saya katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Sepanjang tahun ini kita terus belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang yang fulfilling divine destiny. Dan ini bukan sesuatu yang ala kadarnya. Ini sesuatu yang penting. Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34 katakan, itu adalah makanan. Broma di dalam bahasa Yunania. Sesuatu yang vital. Jadi melakukan kehendak Allah, menggenapi destiny dari Tuhan, rancangan Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting. Sebanyak orang Kristen yang kadang-kadang meremehkan hal ini. Masa bodoh begitu saja. Itulah sebabnya kesulitan demi kesulitan terjadi. Karena memang tidak berjalan di jalurnya. Di rel yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita masing-masing. Dan tidak seorang pun pasti sama. Tuhan mempunyai masing-masing rancangan masing-masing terhadap setiap orang. Itulah yang kita harus betul-betul pahami dan kita mengerti dengan baik, kita cari tahu supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada seorang yang kita tahu dan kita kenal, yaitu Musa, adalah seorang man of destiny.
Seorang yang memang sudah ditetapkan Allah untuk suatu tugas, proyek tertentu, program tertentu dari Tuhan. Mari kita coba telusuri dulu ya. Kita baca dari Keluaran pasal 2 ayat yang pertama mulai. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Ketika Musa lahir, nampaknya belum ada namanya. Jangankan memikirkan nama dan sebagainya, mereka sibuk untuk menyembunyikannya. Mengapa? Karena di dalam pasal sebelumnya, itu Firaun memerintahkan, ya dalam pasal 1 ayat yang ke-22 itu, kepada seluruh rakyatnya, yaitu begini, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, jadi anak laki-laki dari orang Ibrani, orang Israel, harus dibunuh dan dilempar ke sungai Nil. Nah, kok pada saat yang sama, Musa lahir. Nah, orang tuanya berusaha menyembunyikannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, pasal 2 Keluaran. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Nah, setelah 3 bulan, tidak mampu lagi. Ya tentunya bayi ini tangisannya mungkin semakin kuat dan sebagainya, bisa mengundang perhatian dari para tentara Firaun yang terus mereka menelusuri wilayah tempat pemukiman orang-orang Israel. Kalau mereka mendapati ada bayi laki-laki, pasti buang ke sungai Nil. Dibunuh, ya. Tentunya mati tentunya, ya. Nah, tetapi Musa dalam hal ini ceritanya agak sedikit berbeda. Karena orang tuanya berusaha menyelamatkan dia. Orang tua mana yang tidak akan berusaha menyelamatkan? Semuanya pasti, tapi ternyata kok yang satu ini yang berhasil terselamatkan? Ya, caranya adalah dengan membuat semacam tempat atau keranjang yang dilapisi oleh ter, gala-gala dan sebagainya sehingga tidak tembus air, sehingga bayi itu tidak tenggelam. Jadi mengambang saja di air sambil diawasi oleh kakaknya yang bernama Miriam di situ, ya. Nah, di sini kita coba bertanya, kenapa Musa survive? Kenapa Musa berhasil atau terselamatkan? Ya, jawabnya cuma satu. Memang dia a man of destiny. Tuhan mempunyai destiny khusus untuk orang ini, untuk Musa ini. Lu mengapa yang lainnya nggak dilindungi? Kok Musa nampaknya ada perlindungan? Dan sebagainya. Ini yang tidak bisa kita jawab. Karena Tuhan adalah the sovereign God, Allah yang berdaulat. Allah sebetulnya adalah Allah yang melindungi. Tetapi iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tapi nampaknya Musa
mempunyai destiny khusus. Loh, bagaimana dengan yang lainnya? Ya, sekali lagi kita tidak bisa memberikan jawaban secara tepat ataupun detail. Ya, kita cuma bisa mengatakan bahwa Allah tidak pilih kasih, Allah mengasihi yang satu juga mengasihi yang lain sama rata. Allah melindungi yang satu juga melindungi yang lain sama juga. Tapi khusus untuk Musa, nampaknya di sini Tuhan betul-betul mengamankan dia. Karena dia adalah seorang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, dikatakan berikutnya, datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ini betul-betul, ya, divine protection betul, luar biasa. Di sungai Nil itu, tiba-tiba putri Firaun, ya, dipakai Tuhan menyelamatkan bayi Musa ini. Ketika dia menemukan bayi ini, dan dia kok tidak banyak berulah buku ini, buku itu, dan seterusnya. Malah dia itu menerima tawaran dari kakaknya ketika si Miriam muncul dan mengatakan, apa perlu saya bantu untuk Tuan Putri mendapatkan inang pengasuh yang bisa menyusui bayi ini. Sampai nanti agak besar, lepas susu, maka diserahkan kepada Tuan Putri. Kok ya Putri Firaun? Iya saja. Ya. Singkatnya kemudian, maka bayi Musa ini kembali lagi ke tangan ibunya yang asli. Dan dia dengan leluasa bisa menyusui dan membesarkan anak ini sampai usia tertentu, ya, dan diserahkan kepada putri Firaun untuk tinggal di istana Firaun. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kelihatannya semuanya berjalan dengan lancar. Dan satu hal yang kita tahu, destiny ilahi itu sebetulnya sesuatu yang indah, yang selalu membawa kepada hari depan yang penuh harapan, bukan malapetaka. Terjadinya banyak kesulitan, malapetaka dan sebagainya, itu bukan karena rancangan Tuhan yang salah, tapi karena nanti kita lihat manusia sendiri yang coba melenceng dari jalur tersebut, menyimpang dari destininya, memilih untuk pakai maunya sendiri, dengan tidak mau melakukan atau menuruti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, kembali kepada bayi Musa ini. Akhirnya dalam ayat 10 dikatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Luar biasa. Dikatakan ketika telah besar, paling tidak ini sudah balita. Ya, Musa diserahkan ke istana untuk menjadi anak dari si putri Firaun ini. Ini luar biasa. Divine destiny itu memang luar biasa. Tapi kita harus mau nurut. Kalau tidak mau nurut,
rencana Tuhan, berantakan semuanya. Ya. Nah, puji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana selanjutnya kemudian Musa bertumbuh, berkembang, dan terdidik sebagai seorang pangeran di Mesir. Tetapi kehidupannya, rohnya, rohaninya sudah dibekali oleh ibunya untuk tetap takut akan Tuhan. Walaupun Musa tahu dia adalah pangeran di Mesir, tapi dia tetap hidup takut akan Tuhan. Ya. Nah, sampai suatu saat terjadilah Musa ini mengalami satu kasus, yaitu berusaha membela bangsanya dengan membunuh orang Mesir, dan akhirnya dia mau tidak mau harus tersingkir dari istana. Ya. Dan kemudian berada di padang gurun dan ketemu dengan Yitro, imam di Midian, dan kemudian menikah dengan anaknya yang bernama Zipora. Dan dalam pasal 3 selanjutnya kita lihat kehidupan Musa di padang gurun, di tengah-tengah orang-orang Midian tersebut, di mana ayah mertuanya adalah pimpinan di situ. Nah, di dalam pasal 3 ini kita lihat, nanti sudah bisa baca sendiri, bagaimana suatu ketika, coba kita baca ayat yang ke-1 dulu ya. Kita tidak baca semuanya. Dikatakan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Jadi biasa menggembalakan kambing domba milik mertuanya, bukan miliknya dia. Dia nggak punya apa-apa. Lalu dalam ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Nah, Tuhan membuat suatu fenomena tertentu untuk menarik perhatian Musa, untuk supaya nanti terjadi suatu perjumpaan dengan Musa, yaitu adanya semak duri yang menyala dengan api tapi tidak terbakar habis, cuma menyala dengan api. Nah, Musa melihat fenomena yang aneh ini. Lalu dia katakan dalam ayat 3, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nah, ini luar biasa. Mengapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Sekali lagi, itu adalah wewenang Tuhan, dan itu adalah kedaulatan Allah sepenuhnya. The sovereignty of God. Kita tidak bisa mengatur Allah. Karena Allah sudah mempunyai suatu rancangan terhadap Musa, yaitu suatu destiny ini, yang kita sebut sebagai destiny ini. Nah, rupanya Tuhan ingin berjumpa dengan Musa, berkomunikasi dengan dia. Dan kalau kita lihat di sini, suatu destiny itu bukan takdir, yaitu sesuatu yang tidak bisa diubah. Tetapi Tuhan memberi suatu choice kepada kita, pilihan. Contohnya, Tuhan kepingin berjumpa dengan Musa. Tuhan membuat suatu fenomena yang dianggap bisa menarik perhatian Musa. Di dalam ayat 3 dikatakan begini, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Nah,
baiklah aku menyimpang ke sana. Berarti ada kemungkinan Musa tidak mau menyimpang ke sana. Mungkin Musa masa bodoh. Oh itu terbakar, biarin lah. Apa urusannya dengan aku, biarin aja. Musa bisa saja memilih seperti itu. Tapi nampaknya di sini, Musa mengambil satu pilihan, yaitu untuk mendekati semak belukar atau semak duri yang menyala dengan api itu. Nah, dalam ayat 4 dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, ternyata Musa, seorang yang mengambil step atau langkah-langkah untuk mengenapi destiny ilahi tersebut. Dalam ayat 4 jelas sekali dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang. Berarti ada alternatif bahwa Musa tidak mau mendekati itu, tidak menyimpang ke sana. Artinya ya masa bodoh. Tapi ketika dilihat Tuhan Musa mau ke situ, maka Tuhan melanjutkan rencananya tersebut. Ya, dan nanti kita baca terus bagaimana Tuhan mengungkapkan rencananya tersebut, yaitu bahwa Musa akan menjadi pemimpin pembebasan umat Israel dari Mesir. Nah, saudara sekalian, destiny itu adalah sesuatu yang merupakan choice bagi kita. Oleh karena mari saat ini kita hati-hati. Jangan sampai kita salah melangkah. Selalu minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita selalu bisa mengambil jalur langkah yang tepat di dalam rancangan Allah ini. Dalam rangka fulfilling divine destiny ini. Musa bisa saja tidak ke sana, ceritanya akan berbeda. Tapi ternyata Musa mengambil langkah-langkah seperti apa yang Tuhan mau. Sebelum Musa menyimpang untuk melangkah ke sana, Tuhan tidak berteriak-teriak, Musa ke sini dan seterusnya. Tidak. Tuhan tunggu. Tadi jelas dalam ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang, barulah Tuhan lanjut ke step berikutnya. Mari saat ini kita menyadari bahwa kita ini ada di dalam divine destiny. Destiny ilahi. Mari minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan, apa yang Engkau mau Tuhan? Aku lakukan supaya selaras dengan rencanamu untuk mengenapi setiap rancanganmu, ketetapanmu dalam hidupku, yaitu divine destiny ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Silakan Roh Kudus Engkau memimpin kami, agar kami boleh selalu berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan, yang tentunya pasti akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Yesus. Dan sepanjang hari ini, kami deklarasikan dengan penuh iman, karena kami ada di dalam divine destiny, maka kami pasti sehat, diberkati berkelimpahan, berkemenangan, dan nama Yesus dipermuliakan. Kuasa darah Yesus akan melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.